Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang terus terjadi atas hidup kami. Dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh diteguhkan dan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 10 sampai ayat yang ke-30. Demikian. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda yang telah menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma, dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, "Aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas." Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajamu engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tidak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosua Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuan, aduhai seru paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilempar keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Aberim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, "Aku tidak mau mendengarkan." Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan
kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah konya ini suatu benda yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita pernah punya pengalaman atau melihat seseorang sedang asik main HP, main gadget, atau misalnya anak-anak muda sedang main game, tiba-tiba diperingatkan. Kemudian mereka akan marah dan tidak mau mendengarkan peringatan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop yang kita baca, ayat 21 mengatakan, Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Ya, Tuhan Allah mengingatkan umatnya sejak kondisi hidup mereka di tanah perjanjian dalam keadaan sentosa atau damai sejahtera dan baik-baik saja. Bahkan sudah Tuhan sampaikan sejak masa muda mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Tentu Tuhan menyampaikan firman-Nya di situasi yang sedang mereka alami dalam keadaan sentosa dan masih muda, memiliki tujuan tersendiri karena Tuhan ingin di masa muda mereka dan justru ketika keadaan mereka sedang baik dan sentosa, mereka mau menegakkan keadilan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun itu semua tidak ditangkap oleh umatnya. Karena itulah Tuhan murka atas mereka karena sikap dan kebebalan hati mereka. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan dalam keadaan apapun. Karena itu kiranya kita selalu siap, sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya saat sedang mengalami pergumulan dan beban berat atau dalam keadaan sakit, tetapi dalam keadaan ketika hidup terasa baik-baik saja, sehat, kuat. Mari kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk senantiasa memiliki hati yang terbuka mendengarkan firman-Mu, supaya hidup kami boleh berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Dan di saat-saat
suka maupun duka, kami tetap mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.